Ya, baik, kita siap belajar saat ini. Tema kita hari ini mengerti, memahami betapa berharganya hidup kita ini. Ya, saya ulangi. Betapa berharganya hidup kita ini. Kita baca dulu ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Hidup ini berharga. Ya. Seberapa berharganya kita lihat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat karena kamu berharga dalam pandanganku dan mulia, dan aku ini mengasihimu, kata Bapa kita di surga. PS, engkau berharga di mataku. Aku menghargai dan mengasihani engkau. MLT, sebab engkau telah menjadi berharga di mataku. Naik lagi Filipus ke halang ini ya. Saya ulangi MLT, sebab engkau telah menjadi berharga di mataku. Engkau dihormati dan aku mengasihimu. FIA-nya atau VMD-nya kita lihat. Puji Tuhan, kita semuanya belajar. Anak saya dari Surabaya ikut juga. Oke ya. Engkau sangat penting bagiku. VMD ya. Engkau sangat penting bagiku. Sehingga aku menghormatimu. Aku mengasihimu. Terima kasih Bapa di surga bahwa Dia mengakui saudara dan saya itu sangat penting bagi Tuhan, dan Bapa di surga menghargai kita. Oh KSKK. Karena engkau sungguh berharga di hadapanku dan bernilai. Wow. Valuable, bernilai. Sebab aku mengasihi engkau. Ya, Eva-nya. Karena engkau berharga bagiku dan mulia. Dan aku mengasihi engkau. Wah, luar biasa. Saudara, saya beri ilustrasi dulu untuk kita mengerti ini ya. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh luar biasa. Tidak semua kita, saya ulangi, tidak semua kita pernah memiliki perhiasan yang dari emas murni, ada permata berlian yang asli. Tidak semua kita pernah memiliki itu. Tapi suatu hari ada orang memberi kita cincin berlian. Ya, dengarkan ini. Tapi kita yang menerima itu tidak pernah ngerti senilai apa, semahal apa, seberharga apa berlian itu sendiri, dan tidak pernah mengerti juga nilai emas, cincin emas itu. Jadi kita nggak pernah tahu nilai emasnya itu mahal, bagus, ya. Begitu pula kita tidak pernah tahu nilai berlian itu. Saya tanya, kalau kita yang gak ngerti emas dan gak ngerti berlian, lalu diberi hadiah, ya, semahal apa cincin itu? Tolong jawab pertanyaan saya. Maka berapa tinggi kita menilai cincin berlian itu? Lalu pertanyaan kedua, kalau kita tidak mengerti nilainya, harganya,
Ya, bagaimana cara kita menghargai atau menyimpan barang itu? Mengerti ya? Semua kita tahu jawabannya. Kalau orang itu yang diberi hadiah cincin berlian, tahu nilainya. Wih, ini emasnya emas murni ini. Wih, berlian ini berlian bagus sekali. Walaupun nggak bilang soal harganya, tapi kalau orang itu ngerti, pasti orang itu akan menjaganya baik-baik dan dimiliki sebagai benda yang sangat berharga. Tapi yang tidak mengerti nilainya, tidak mengerti harganya, diberi hadiah cincin emas dan berlian begitu bagus, maka dia akan mengentengkan atau meremehkan barang itu. Bahkan akan menaruh, meletakkan di sembarang tempat. Karena nggak tahu nilainya, nggak tahu harganya. Maafkan saya, khususnya semua anak-anak saya, warga binaan yang diberkati Tuhan. Izinkan kalimat ini keluar dari mulut saya. Salah satu penyebab mengapa ada orang menyerahkan hidupnya kepada kesia-siaan. Mengapa ada manusia hidup membiarkan hidupnya hancur, hidupnya rusak, sembrono, sembarang. Maaf. Karena orang itu belum tahu harga hidupnya atau nilai hidupnya. Maka itu sembarangan saja dia menjalankan hidup ini. Nggak dijaga baik, nggak dirawat baik, asal-asal saja. Karena tidak tahu cincin berlian itu senilai apa, semahal apa. Semua kita yang bukan juga warga binaan, apabila saudara dan saya tahu nilai hidup ini, seberharga itu, semahal itu, maka dijamin kita tidak akan membiarkan jatuh dalam dosa. Enggak akan. Maaf, saya beri contoh lagi. Walaupun tidak banyak orang mengalami ini, tapi ada kisah-kisah yang terjadi. Maaf, cincin atau anteng atau kalung yang mungkin kurang pas meletakkannya. Maaf. Dan suatu saat orang yang pakai cincin itu atau anting itu atau kalung itu, maaf, masuk ke WC, maaf, lagi BAB misalnya. Tentu jatuh ke dalam lubang WC itu. Ayo kita mikir. Kira-kira kalau itu barang imitasi yang nilainya murah, begitu jatuh ke dalam WC itu, ya sudah, murah kok. Tapi kalau itu asli dan nilainya tinggi, pasti orang itu akan berusaha mendapatkannya. Bahkan mungkin, maaf ini ya, contoh saja, dia akan bongkar, maaf, tempat kotor itu untuk menemukan yang berharga itu. Saya ulangi lagi. Salah satu penyebab mengapa ada manusia begitu mudah menyerahkan hidupnya kepada kesia-siaan. Maaf ya. Mengapa ada orang-orang tertentu begitu gampang menyerahkan hidupnya kepada dosa,
terikat dengan narkoba, terikat dengan macam-macam kejahatan. Karena orang itu belum tahu nilai hidupnya itu semahal apa, seberharga apa. Nah, ini yang Tuhan katakan tadi di Yesaya 43 ayat 4. Siapapun kita, apabila kita menyadari kita ini berharga, kita ini mulia, kita ini sangat bernilai. Dan itu Tuhan yang bicara loh saudara. Ya, Yesaya 43 4 tadi. Jadi seperti kita semua punya berlian, punya perhiasan yang tak ternilai, kita akan jaga. Terima kasih Pak Filipus menayangkan lagi yang KSKK. Ya, lihat ini yang KSKK. Karena engkau sungguh berharga di hadapanku dan bernilai. Terima kasih Bapak. Sebab aku mengasihi engkau. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita yang ikut mendengar hari ini. Dan saudara merasa hidupmu gak berharga. Dan ada yang mau rencanakan bunuh diri. Stop. Jangan. Hidup saudara berharga. Hidup saudara bernilai. Serius. Ini luar biasa. Itulah kita. Nah, jadi kalau saudara dan saya tahu nilai hidup kita, wih, sehebat itu, setinggi itu, ayo kita hargai. Jangan disia-siakan. Ya, saya ulangi lagi, kalau saudara dan saya mengerti sebuah cincin dari emas asli yang ada berliannya yang sangat mahal, maka saudara dan saya tidak akan meletakkan cincin itu sembarangan tanpa pengawasan kita. Nah, ini saudara yang kita harus tahu betapa bernilainya hidup kita ini, betapa berharganya hidup kita ini, betapa tak ternilainya harga hidup kita ini, yaitu senilai dengan Tuhan Yesus. Dalam hal apa kita melihat senilai Tuhan Yesus? Karena dia berkata, aku telah membeli engkau dan harganya lunas dibayar. Kita buka 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Nah, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Maka itu semua saudara, semua anak-anak saya, hari ini temukan, sadari betapa luar biasa nilai hidup kita ini. Terima kasih Bapak. Lihat 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Wow, luar biasa. Saya ulangi. Sebab kamu telah dibeli. Coba kita ganti nama kita masing-masing. Sebab saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Terus kita tanya, berapa harganya? Berarti harganya adalah seharga atau senilai yang bayar. Betul? Nah, berapa harga yang dipakai oleh Bapa di surga untuk membeli saudara dan membeli saya dari toko dosa? Ini istilah saya. Ternyata senilai harga Tuhan Yesus. Tolong catat. Ayo, siapa bisa menilai
hidup Yesus. Nah, ini ada komen bagus. Maaf, hanya orang gila yang tidak menghargai barang yang berharga. Maaf, betul. Juga anak-anak dikasih cincin berlian gak ngerti. Orang gila juga gak ngerti, gak bisa menghargai. Maka itu saudara, kita harus mengerti ini. Terima kasih dari Lawas. Ikut hadir juga. Nah, belum selesai. Filipus belum selesai. Ya. Sebab kita, saudara dan saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. AYT. Sebab saudara dan saya telah ditebus dengan harga lunas. 3 hari yang lalu ada kesaksian dari salah seorang saudara tentang gadai motor. Nah, kurang 2 hari lagi dia cerita jatuh tempo harus dibayar. 5 juta, dia bilang begitu. Wah, buat saudara kita ini begitu berharganya motor itu. Sehingga dalam kurang 2 hari itu dia berjuang. Pokoknya harus dapat uang 5 juta untuk menebus. Kalau tidak akan dilelang. Saudara, dalam kesaksian itu perjuangannya nggak main-main. Anak-anaknya dipersiapkan. Coba ayo kita jualan ini, jualan itu. Saya nggak tahu apa yang mereka jual. Ini kesaksiannya. Puji Tuhan, suami istri dengan 3 anak. Mereka berusaha, pokoknya harus dapat 5 juta untuk menebus. Ya, kembali AJT-nya Filipus. Dan dalam kesaksian itu, mereka berhasil mendapatkan 5 juta sebelum jatuh temponya. Nah, begitu mereka bisa menebus kembali motor itu. Karena sangat berharga buat mereka. Senangnya luar biasa. AJT ya. Sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. BIS. Tuhan sudah membeli kalian. Dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa. Sehingga Tuhan dimuliakan. Saudara, ayo semua kita. Setelah sadar bahwa harga yang mahal sudah dibayarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk menebus kita dari pegadaian dosa. Untuk membeli kita dari tokonya setan. Ayo gunakan hidup ini untuk membalas kasih kepada yang sudah membeli kita. BIS, TSI. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Yaitu, darah Kristus. Saya ulangi. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan tubuh dan rohmu. Karena tubuh dan rohmu adalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya membeli sesuatu dari sebuah toko. Begitu harganya lunas dibayar, maka barang itu milik kita. Sebab kita yang membeli. Nah, ini dikatakan di terjemahan TSI. Karena tubuh dan rohmu adalah milik Tuhan. Kenapa milik Tuhan? Karena Tuhan yang bayar. Berapa harganya? Senilai hidup Yesus. Luar biasa bukan? Ini ada yang komen. Uji tatangkalan. Tapi lupa siapa kamu nak? Karena Tuhan telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara. Untuk memuliakan Tuhan. Karena dialah yang memilikinya. Itu FIA-nya loh. Jadi kalau saudara dan saya sudah dibeli. Seluruh bagian hidup kita pakai.
untuk berterima kasih kepada yang sudah membeli kita. Pakai itu. Maaf bagi yang tidak punya sosial media, sehingga nggak pernah melihat ada video-video pendek. Ya, tapi nggak tahu kenapa ya, kira-kira dalam setahun terakhir ini, saudara, di sosial media banyak video-video pendek, reel, sejenisnya, yaitu tentang bagaimana binatang-binatang, entah itu burung, ya, entah itu ikan di laut, entah itu binatang yang berkaki 4, pokoknya banyak video-video pendek dalam setahun terakhir ini. Wow, tiap hari bisa diupload oleh orang-orang itu, bisa saja menemukan. Ya, ada kucing, ada anjing, ada unggas, ya, binatang laut, apa saja binatang. Yang sedang terlantar, yang sedang ketabrak, pokoknya mereka semua yang sedang celaka atau sakit. Dan ditolong oleh orang. Dan memang mengharukan. Ternyata hewan itu bisa tahu berterima kasih kepada yang nolong dan yang menyelamatkan. Bahkan tidak sedikit contohnya, anak burung yang masih nggak punya bulu. Masih merah. Ditolong orang. Aduh, yang kecil, contohnya burung kolibri itu kecil. Paling cuma sejempol tangan saya ini. Nah, ketika ditolong orang, bagaimana itu alat untuk masukkan makanan ke mulutnya kalau burungnya cuma sejempol tangan saja. Setelah ditolong itu ternyata dia berterima kasih. Oh, banyak video-video film seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau saudara dan saya sadar bahwa kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, yaitu seharga senilai hidup Tuhan Yesus. Ayo kita gunakan. Oi anak saya, Pak Andres WM ikut. 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ya, dari Pak Filipus. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Jadi jelas nilai hidup kita itu adalah senilai dengan hidup Tuhan Yesus sendiri. Ayo kita muliakan seluruh bagian tubuh. Ayo kita muliakan Tuhan Yesus yang sudah membayar kita, membeli kita. Apa yang dia buat atas kita itu luar biasa. Terima kasih. Diulang lagi TSI-nya. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, Hasan puji Tuhan bisa gabung. Jadi gimana kemarin saya sempat operasi? Ya, lanjutnya saudara, inilah nilai hidup kita. Terima kasih Bapak, karena Bapak sungguh luar biasa dalam hidup ini sudah membeli hidup kita. Terima kasih, harganya tak ternilai. Ayo kita balas kasih Tuhan itu. Nah, inilah bukti bahwa kalau kita tahu berapa nilai hidup kita, maka kita akan menjaganya baik-baik. Gak akan kita biarkan dosa mengotori, merusak hidup kita. Tidak akan. Maka itu ayo kita sungguh-sungguh menyadari konsep ini, sehingga setan tidak bisa menipu kita untuk membiarkan hidup ini jadi begitu murah nilainya. Maka kita tidak akan bisa jatuh dalam dosa. Oke? Kalau kita tahu nilai hidup kita sedemikian mahalnya, sedemikian tingginya harganya, kita nggak akan sembarang membiarkan jatuh dalam dosa. Keren ya kebenaran ini. Kalau kita mengerti sungguh-sungguh, hebat sekali. Saudara, kita belajar dari hidup Yusuf. Ya, lihat kita ambil contoh ini.
Kejadian 39. Kejadian 39. Ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat yang ke-9 mulai. Ya. Oke, enggak apa-apa. Bahasa terjemahan baru dulu. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Nah, ini diskusi Yusuf dengan istri bosnya, yaitu istri Potifar, yang mau ngajak Yusuf berzina dengan dia. Tapi lihat, karena Yusuf tahu berapa nilai hidupnya, dia malah nasihati istri bosnya ini. Bahkan di rumah ini, suamimu Potifar itu tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Jadi Yusuf tahu. Begitu dia dapat kepercayaan dari Potifar. Karena Yusuf tahu nilai hidupnya, itu setara dengan bosnya. Karena Potifar berani menyerahkan semua urusan rumah, urusan ladang, urusan apa saja, kecuali makanan. Itu semua diserahkan ke tangan Yusuf. Nah, Yusuf tahu betapa berharganya dia di hadapan bosnya. Sampai ketika istri bos ingin mengajak Yusuf berzina, Yusuf itu bisa mengingatkan istri bos. Bahkan di rumah ini, suamimu itu tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Coba ayatnya kalimat apa ya? Tidak seorang pun yang lebih besar daripada aku di rumah ini. Wih, hebat. Yusuf sadar senilai itu. Dan dia tidak menahan apapun daripadaku kecuali engkau. Artinya semua yang ada di rumah ini itu sama dengan milikku. Hanya engkau yang tidak milikku karena engkau milik bosku. Wih saudara, ini luar biasa. Kita bersyukur untuk itu. Ya, BIS. Di sini kuasa saya sama besar dengan kuasa suamimu. Lihat ini. Yusuf tahu harga dirinya. Tidak ada satupun yang tidak dipercayakannya kepada saya. Kecuali nyonya. Keren ya istilahnya. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan sejahat itu dan berdosa terhadap Tuhan. Wih. Ini loh seorang yang tahu nilai hidupnya, harga hidupnya semahal apa. Tidak mudah dipengaruhi jatuh dalam dosa. TSI. Tidak ada orang lain di dalam rumah ini yang diberi kuasa sebesar saya. Ingat loh, nyonya, suami nyonya memberi saya kuasa sebesar ini. Sehingga saya tahu berapa nilai hidup saya. Tuhan sudah mempercayakan semuanya kepada saya, kecuali nyonya. Karena nyonya adalah istrinya. Bagaimana mungkin saya berdosa terhadap Tuhan dengan melakukan perbuatan sejahat ini? Ada komen, kalau binatang saja tahu berterima kasih, apalagi manusia yang diciptakan sama dengan akal budi oleh Papa, sosial lebih tahu terima kasih dengan mempermuliakan Tuhan dengan hidupnya. Betul. Nova, maaf ini Papa belum sempat kontak kamu lagi. Saudara, Potifar itu pejabat tinggi kerajaan Mesir. Yusuf tahu. Nah, kalau Yusuf tidak tahu harga dirinya, tidak tahu nilai
Berapa mahalnya dia dapat kepercayaan setinggi itu. Ya. Coba Phil lihat ayat yang ke-5. Ya, supaya kita tahu seberapa besar kepercayaan Potifar kepada Yusuf. Ayat 5. Ya. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Catat, Yahweh Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Yahweh ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladangnya. Ayat 6. Wah, ini luar biasa. Oke Nova, Papa sembuhkan kamu. Ini anak saya, ini muslim dia. Tapi rajin ikut belajar ini. Ya Nova, nanti Papa kontak kamu. Segala miliknya, ini loh nilai hidup Yusuf. Segitu tingginya. Ya, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, bos ini, Potifar ini, tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Coba BIS. Nah ini setan mau pakai ini saudara. Ya. Lihat. Ya. Segala sesuatu yang dimiliki Potifar dipercayakannya kepada Yusuf. Dengan demikian Potifar sama sekali tidak mau tahu tentang urusan rumahnya kecuali hal makanannya. Yusuf gagah dan tampan. Mulai nih setan bekerja. TSI. Potifar mempercayakan segala miliknya kepada Yusuf sepenuhnya. Dengan demikian dia hanya perlu ngurus urusan pribadinya sendiri. Yusuf bertubuh, naik lagi Phil. Yusuf bertubuh kekar dan dia sangat tampan. Ayat 7. Terjadi apa ini mulai ini? Ya, yes agree dari Bandung. Yusuf, Daud, Naomi dan teladan-teladan dalam Alkitab memegang erat jati diri dan nilai dirinya sebagai umat Papa dengan tidak menggadaikan kepada situasi atau hal yang lebih murah nilainya. Haleluya. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu berkata, marilah tidur dengan aku. BIS. Ya. Ini loh, kalau orang tahu nilai hidupnya, hargai dirinya. Selang beberapa waktu, istri Potifar mulai birahi kepada Yusuf. Lalu pemuda itu diajaknya tidur bersama. TSI, seiring berjalannya waktu, istri Potifar mulai menaruh hati pada Yusuf. Ingat tadi, kekar, tampan. Dan dia berkata, marilah tidur denganku. Saudara lihat, ayat 8. Nah ini sikap Yusuf. Ya. Oh iya ayat 8. Tetapi Yusuf menolak. Dan berkata kepada istri tuannya itu. Dengan bantuan tuanku. Itu tidak lagi dengan bantuanku. Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. BS-nya. Jadi Yusuf tahu harga dirinya. Nilainya setinggi apa. Yusuf tidak mau. Dan berkata kepadanya. Maaf nyonya. Tuan Potifar telah mempercayakan segala miliknya kepada saya. Ia tidak perlu memikirkan apa-apa lagi di rumah ini. TSI. Tetapi Yusuf menolak istri majikannya itu. Kata Yusuf, Tuan Potifar sudah mempercayakan segala miliknya kepada saya.
Nah tadi ayat 9 kita sudah baca. Saudara, ini loh kalau orang tahu harga dirinya, nilai hidupnya yang luar biasa itu, nggak akan merendahkan dirinya. Maaf, izinkan saya ngomong ini. Saudara, di dalam posisi Potifar, kalau melihat urutannya, mungkin saya bisa salah. Ya, Potifar itu eselon 3. Jadi di bawah menteri. Ini luar biasa. Nah, maaf ini, satu kali saya lupa tahun berapa. Tiba-tiba saya tuh bisa kepikir, maaf ini. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Wih, apa hubungannya? Maaf. Bersyukur pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto ini, wah, Indonesia berani tunjuk gigi, tunjuk taringnya. Ngikuti berita dalam 2 hari ini, wah, Presiden kita tegas. Tidak mau menjual listrik murah ke Singapura, tidak mau menjual gas murah ke Singapura. Proyek hilirisasi yang dicanangkan dibuat oleh Presiden Jokowi dilanjutkan. Artinya Indonesia tidak mau jual barang-barang mentah. Harus beli jadi. Negara yang butuh beli jadi. Wah, ini lagi ribut. Nah, ini harga diri. Sadar bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya. Negara-negara tetangga nggak boleh meremehkan dan tidak boleh merendahkan. Tahu harga dirinya, tahu Indonesia itu negara kaya, sumber daya alamnya luar biasa. Nah, ini bukti. Presiden kita tahu nilai Indonesia itu setinggi apa. Maka itu nggak sembarangan. Dari Nabi ada komen, nilai kepercayaan yang Papa berikan itu sebesar kasihnya. Jadi Yusuf menjaga nilai kepercayaan dan Yusuf tidak jatuh dalam dosa. Jadi para pemimpin yang mata duitan pasti terjadi bisa melakukan apa yang Yusuf, ya pasti tidak bisa melakukan apa yang Yusuf lakukan. Betul, ketaatan yang luar biasa. Ada komen lagi. Dalam situasi seperti ini, banyak orang mengambil keputusan berkompromi demi keamanan hidupnya. Di sini letak kualitas kita sebagai manusia yang sudah ditebus Papa. Amin. Betul. Makin sadar kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, maka kita makin menjaga harga diri kita. Saya ulangi lagi. Presiden Prabowo dengan tegas menyadarkan bangsa-bangsa, baik yang di Asia maupun yang di Eropa, termasuk Amerika, bahwa harga nilai kekayaan Indonesia itu tak tertandingi dengan negara-negara lain. Kita bersyukur untuk itu. Dengan ini kita bangga jadi orang Indonesia. Karena di tanah Indonesia ini kekayaannya hebat. Jadi Yusuf tahu nilainya. Nah, kembali lagi. Kenapa? Tiba-tiba saya bisa berpikir, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Ternyata satu kesalahan fatal bangsa Indonesia adalah punya istilah aji-aji mumpung. Ya, aji-aji itu dari bahasa Jawa, sebuah benda yang punya kekuatan luar biasa. Nah, benda yang diakui sebagai aji-aji atau jimat atau barang yang tak ternilai, itu namanya mumpung. Wih, kesempatan ini, kesempatan. Kita ambil saja. Ayo kita mikir. Yusuf ini budak. Bayangkan kalau Yusuf orang Indonesia, Yusuf akan mikir, wah, kalau aku mau istri pejabat eselon 3 ngajak tidur dengan aku, Yusuf bisa beralasan, Tuhan, bukan aku yang mulai loh Tuhan, dia yang mulai. Bisa aja Yusuf berkata begitu. Tapi Yusuf dengan tegas berkata, enggak.
Jadi kalau Yusuf orang Indonesia, saudara, maka Yusuf bisa menerima tawaran itu. Pasti kalau tawaran Yusuf diterima, nasibnya berubah. Nggak akan jadi budak lagi. Tapi mengerikan, gagal rencana Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi, semua kita, baik warga binaan yang Tuhan kasih dan saya kasih, dan semua kita yang ada di luar, milikilah kebenaran ini. Bahwa nilai dan harga hidup kita adalah senilai hidup Tuhan Yesus. Ingat itu. Ayat 10. Ya, Kejadian 39 ayat 10. Wah, ini lebih dalam lagi ini. Ya. Ayat 10. Mumpung ya, mumpung. Wih, ngeri ini. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat hari demi hari perempuan itu terus berbicara kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau mendengarkannya. Naik Filipus. Untuk tidur dengannya atau untuk bersetubuh dengannya. BIS. Meskipun istri Potifar membujuk Yusuf setiap hari, pemuda itu tetap tidak mau tidur bersamanya. TSI, hari demi hari, istri Potifar berulang kali mengajak Yusuf tidur dengannya. Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya dan menolak setiap ajakannya. Roh Kudus, tolong kami semua, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kami tidak ada yang kebal dosa. Tidak ada yang bebas dari godaan dosa. Tolong kami Tuhan. Dan hari ini kami mengambil keputusan. Setelah kami tahu betapa tak ternilainya hidup ini. Sebab Tuhan sudah beli kami, tebus kami. Harga yang sangat mahal dan lunas terbayar. Kami mampu dan mau menjaga hidup ini. Tolong kami. Tuhan, semua anak-anak-Mu sebagai warga binaan, biar dengan firman ini semua kami mengambil keputusan. Setelah kami bebas menjadi orang yang merdeka, masa tahanan kami berakhir. Tuhan, kami akan terus ingat supaya kami tidak kembali ke tempat itu lagi. Kami tidak mau jatuh lagi dalam dosa. Dalam nama Yesus, tolong kami semuanya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita setelah tahu nilai ini. Saudara, Yusuf itu luar biasa. Sangat-sangat hebat. Ada yang komen. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan iblis berusaha menjegalnya. Betul. Ayo hari ini kita betul-betul siap. Saudara lihat ayat 11. Wah, jebakannya makin runcing, makin tajam. Aduh, kalau kita baca ayat 11. Ayat 11. Hampir nyaris. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Tugasnya itu dari bosnya, Pak Potifar. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Nah ini, kesempatan. Ayat. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke rumah untuk melakukan pekerjaannya. Dan tidak seorang pun dari rumah itu yang ada di dalamnya. Ya. Ayat 12. TSI. Maaf, TSI-nya. TSI. Ya. Pada suatu hari, Yusuf sedang melakukan tugas-tugasnya. Dan kebetulan
Tidak ada pekerja lain di rumah itu. Lihat nih. Ayat 12. Kalau orang itu tahu nilai harga hidupnya seperti apa, nggak akan sembarang. Oke? Kita harus berjaga-jaga. Ya. Ya. Lalu, ganas ini. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saya masih ingat waktu saya ngajar sekolah minggu di kelas remaja, tiba-tiba muncul pikiran. Ingat anak-anak, lari keluar. Jangan lari di tempat. Ayo bedanya apa ayo? Lari keluar dan lari di tempat. Sama-sama ada kata lari. Ngerti perbedaannya? Ya toh. Nah, Yusuf bukan lari di tempat, tapi lari keluar. Keren ini. Ayat. Lalu perempuan itu menangkap Yusuf pada bajunya dan berkata, tidurlah denganku. Akan tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Dia meloloskan diri lalu pergi keluar. BIS. Istri Potifar menarik Yusuf pada jubahnya dan berkata, mari kita tidur bersama. Yusuf meronta dan dapat lepas lalu lari keluar. Tetapi nah ini masalah baru. Tetapi jubahnya tertinggal di tangan wanita itu. TSI. Istri Potifar menarik pakaian Yusuf dan berkata, ayolah tidurlah denganku. Yusuf berhasil melarikan diri. Tetapi pakaiannya tertinggal dalam genggaman istri Potifar. Secara logika habis Yusuf. Dan memang, ya ada komen. Kalau kita tidak kompromi dengan dosa, dalam keadaan sakit, tak bisa bekerja, Tuhan tetap bisa memberkati finansialnya dengan cara yang sungguh heran. Betul. Percaya itu. Nah, ini contoh ya. Di Amerika, ada suatu perusahaan jual, ya saya pakai istilah ayam goreng lah. Ya, tapi bukan Kentucky Fried Chicken. Ya, ini pakai nama Chick-fil-A. Jadi ayam yang dijadikan file, potongan kecil itu. Nah, ini perusahaan ini memang luar biasa. Milik anak Tuhan. Sangat dipercaya oleh orang Amerika. Kalau nggak salah di Singapura baru buka gerai barunya. Nah, hebatnya. Perusahaan ini memutuskan hari Minggu tutup. Di Amerika ada sekian ratus mungkin ya gerainya. Dan Minggu itu tutup. Nah ini tadi komennya. Kalau kita tidak kompromi dengan dosa dan tetap taat melakukan, maka berkat Tuhan atas finansial keuangan ada. Betul sekali. Udah lihat ayat 12. Wah, habis saudara. Yusuf habis kali ini. Secara mata manusia. Lihat. Oh, ayat 13 berarti. Maaf, ayat 13 ya. Habis Yusuf. Gara-gara bajunya ketinggalan. Ketika dilihat perempuan itu. Wih, menakutkan. Ayat 14. Dipanggilnya lah seisi rumah itu. Jahat ini. Ini pekerjaan setan. Lalu katanya kepada mereka, lihat, suamiku membawa kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ayat 15, lihat, wih ngeri. Ayat 15. Dan ketika didengarnya, bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Habis, saudara.
secara manusia nggak ada harapan. Ayat 16. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Sampai Potifar pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, ini fitnaan jahat sekali. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk naik lagi, Phil, untuk mempermainkan aku. Ayat 18. Jahat ya saudara, tapi tunggu dulu. Kita akan melihatnya. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Wajar suaminya percaya kepada istrinya. Karena istri yang ngomong. Apalagi istrinya dipermainkan menurut dia. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Jelas. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Anak-anak yang saya kasih, warga binaan, seandainya ada di antara saudara yang sedang mengalami nasib yang sama seperti yang Yusuf alami, saudara ada di tempat yang gak enak ini. Karena ada yang memfitnah, ada yang menjebak. Ingat kasusnya Pak Nelson Sembiring, luar biasa. Ya, selama kita ada Zoom, sejak tahun 2020 sampai hari ini 2025, maka selama itu Pak Nelson Sembiring jadi bintangnya saudara. Karena memang kesaksiannya luar biasa. Divonis 10 tahun. Tanpa bisa naik banding. Tanpa bisa mengajukan PK. 10 tahun. Sampai istrinya meninggal. Dia masih dalam penjara. Tapi 10 tahun itu Tuhan mempermuliakan dia. Sehingga LP Porong menjadi contoh buat LP-LP yang lain. Maka itu anak-anak yang dikasih Tuhan. Kalau ada yang alami seperti Yusuf, ingat, Tuhan akan bela saudara. Nah, lihat ayat 21. Ada satu poin penting yang kita harus tahu. Apa yang terjadi dengan Yusuf setelah dia di penjara? Tadi 20 saya selesai belum ya? Coba 20 lagi, kok kepotong rasanya. 20, maaf. Lalu Yusuf Oke, TSI-nya, ada nggak TSI-nya? TSI-nya, ya. Potifar pun melemparkan Yusuf ke dalam penjara tempat tahanan raja. Nah, apa bedanya dengan penjara yang bukan tahanan raja? Nah, ini kalau di Indonesia ada istilah tapol. Tahanan politik. Nah, tahanan politik itu beda dengan tahanan kriminal biasa. Ini lebih berat. Penjara tempat para petugas tinggi kerajaan itu namanya tempat tahanan raja. Ini berat. Nah, Yusuf dilempar di situ karena fitnaan. Karena dia tahu nilai hidupnya semahal itu, setinggi itu. Oke, ayat 21. Kalimat pertama ini penting. Anak-anak Tuhan, miliki sikap ini. Maka ini yang terjadi dengan kita, seperti yang terjadi dengan Yusuf. Tetapi, nah kata tetapi, ini menunjukkan fakta yang kebalikan. Walaupun dilemparkan ke penjara, tempat tahanan raja, bukan penjara biasa. Tetapi, dahsyat ini. Yahweh menyertai Yusuf. Nah, ini yang terjadi dengan Pak Nelson Sembiring. Ya, napi tipikor, tindak pidana korupsi,
yang dipenjara di LP Porong selama 10 tahun dan baru bebas Juli 2024 yang lalu. Luar biasa, menjadi berkat buat banyak orang. Tetapi Yahweh Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu, PIS-nya. Tetapi Yahweh menolong Yusuf dan terus mengasihinya. Haleluya. Ayo semua kita, setelah kita tahu harga diri kita, nilai hidup kita setinggi itu, percayalah, maka kasih sayang Bapa atas kita akan berlanjut terus walaupun di tempat yang tidak enak. Saya baca lagi PS-nya. Tetapi Yahweh menolong Yusuf dan terus mengasihinya sehingga kepala penjara suka kepadanya. TSI. Namun Yahweh menyertai Yusuf dan setia mengasihinya. Yahweh membuat kepala penjara terkesan dengan Yusuf sehingga ada kelanjutannya ini. Coba lihat ayat berikutnya yang TSI. Sehingga apa? Ya, 22. Sehingga dia mempercayakan Yusuf tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu. Nah ini kalau istilah sekarang apa? Tamping ya. Oke. Yang berkaitan dengan para tahanan lainnya. Keren ya saudara. Nah, nanti baca selanjutnya. Bagaimana Tuhan mempermuliakan Yusuf. Sehingga menjadi orang kesayangan Firaun. Yang tadinya disayang Potifar, tapi difitnah. Sepertinya Yusuf dibanting hancur. Tapi Tuhan mengangkat dia tinggi-tinggi. Ini dia. Kalau saudara dan saya tahu berapa nilai hidup kita. Yaitu semahal harga hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Jadi saudara dan saya ini lebih berharga, lebih bernilai dari berlian semahal apapun. Karena hidup kita dibeli oleh Tuhan Yesus.